malam, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, haleluya. Bapak Ibu boleh dong maju ke depan dulu. Isi bangku yang kosong di depan, supaya nanti kalau saudara kita datang, bisa langsung menyelesaikan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Mari kami undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mari kita sama-sama angkat suara. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi terhadap tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita semua. Dia sungguh Allah yang luar biasa. Namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah kami yang luar biasa. Kasih-Mu sungguh mempesona kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat malam yang indah ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus.
Dia sungguh indah. Haleluya. Indah Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
puji Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan namanya, Yesus Kristus Tuhan. Dia telah mati bagi kita, hosana bagimu. Mari kita bersyukur buat kasih-Nya yang sempurna, buat cintanya yang luar biasa. Hosana. Terus bersyukur, pujilah Dia, naikkan syukur kita. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu agung mulia. Kau yang kami puja, Yesus Kristus Tuhan. Kau telah lahir bagi kami, Kau tebus dosa kami Tuhan. Haleluya, 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 Yesus Tuhan kami. Terima kasih. Hosana bagimu, hosana bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat pengampunan-Mu, kami bersyukur Kau telah tebus dosa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah lahir bagi kami untuk tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Kau Allah kami yang ajaib. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri dan katakan kami memuji kebesaran-Mu. Puji kebesaran-Mu. Sungguh Kau Allah kami yang ajaib. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kau sungguh Allah kami yang ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan bersama, amin. Sekali lagi dong berikan kemuliaan bagi Allah kita. Allah yang luar biasa, yang telah lahir untuk menebus dosa-dosa kita semua. Mari kita mau sambut Sang Raja, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Mari kita sambut
Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambil angkat tangan kita katakan Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari jemaat saja katakan, mari kita sambut. Mari kita sambut. Yang lebih kenceng. Sama-sama katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan puji Hosana. Ya 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 ya. Haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, haleluya. Puji Hosana, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Sungguh Allah kita luar biasa. Mulia namanya, Yesus Kristus namanya. Dia sudah lahir bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu malam hari ini kita mau bersyukur. Allah kita luar biasa. Dan mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita angkat pujian
ini kembali katakan betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari katakan betapa besar kasih, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari katakan ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Katakan ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan,
Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya Yesus, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hosana bagimu. Engkau yang layak Tuhan, glory bagi Yesus Tuhan kami. Haleluya Yesus. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Haleluya Yesus Tuhan kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Hosana, hosana bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur, kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya, hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh haleluya, ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Mari sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku buka hati, kami buka hati kami untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Kami buka hati kami untuk Engkau bekerja Tuhan. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Di altarmu menyembah. Di altarmu, di altarmu kami sembah. Hosana bagimu Tuhan.
segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, katakan dengan apakah ku balas, amin, haleluya, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas, amin, haleluya, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. 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 Bapak, kami siapkan hati kami Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, hamba-Mu yang sederhana dan tidak ada apa-apanya. Tapi bila pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan turun atas hidup hamba-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan tanah hati kami Tuhan, untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Setiap roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan, yang mau mengganggu konsentrasi kami, mencuri sejahtera kami Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan Tuhan bekerja dengan dahsyat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berbicara lewat hamba-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan dengan saya, amin, haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, katakan kiri kanan, engkau luar biasa hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, amin. Ya. Jadi hari ini saya ini kejadian Saudara. Ya, karena pemusik tidak ada, ya. Jadi mau nggak mau, ya, siap atau tidak siap saya harus turun. Sebenarnya saya sudah kondisikan dari jauh-jauh hari, saya sudah sampaikan ke koordinator, tolong ya, siap Pak, oke Pak siap. Hari ini juga nggak datang koordinatornya. Heran saya Saudara. Jadi
sudah siap, sudah oke ya. Kemarin 2 hari lalu saya sudah gimana? Oke, tolong dikondisikan siap Pak. Hari ini nggak datang. Puji Tuhan. Ya, berkat saya double hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Saudara ya. Jadi di momen spesial, di momen malam Natal saya punya berkat yang double hari ini. Saya tidak mau itu mengganggu damai sejahtera. Tolong mic saya dikecilin sedikit. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Bang Geri bisa bantu main ya di G. Ya, Injil Matius pasalnya yang kedua 12. Saya akan bacakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara, jadi tema gereja kita di momen Natal hari ini ya, malam Natal adalah Yesus datang mengubah jalan hidupku. Dan ini adalah tema Natal nasional Gereja Bethel Indonesia. Ya. Bapak Ibu Saudara, menjadi kerinduan Gereja Bethel ya, di Indonesia, ya. Setiap jemaat Tuhan, ya, kita orang-orang percaya, ya, mereka rindu bahwa kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang berubah di dalam Tuhan di saat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini dirindukan oleh setiap gembala-gembala sidang dimanapun berada. Tentunya mereka rindu bahwa jemaat yang dilayanin, jemaat yang digembalakan, mereka bertumbuh menjadi suatu kebahagiaan tersendiri. Bagi hamba Tuhan, bagi seorang gembala, ketika melihat jemaatnya bertumbuh, dewasa, ketika jemaatnya mengerti pelayanan, ketika jemaatnya mengasihi Tuhan, ketika jemaatnya punya antusias datang mencari Tuhan, itu menjadi sebuah kebahagiaan. Dan ini yang dihimbau, yang dirindukan oleh Gereja Bethel Indonesia. Bahwa mereka rindu bahwa jemaat Tuhan yang dilayani oleh Gereja Bethel, mereka rindu bahwa jemaat ini semakin hari semakin bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Apalagi perjalanan kita sudah sekian tahun bersama dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena contoh-contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu diubahkan hidupnya. Salah satu contoh adalah Paulus. Ketika Paulus ketemu dengan Tuhan, ketika Paulus bertanya, siapa engkau? Dan Tuhan berkata, aku adalah Yesus. Aku adalah Tuhan yang engkau aniaya. Dan Paulus berkata, saya nggak pernah menganiaya Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, ketika engkau mulai menganiaya salah satu jemaat, salah satu anakku, engkau menganiaya aku. Dan dari situ hidup Paulus diubahkan Tuhan. Paulus yang tadinya garang, Paulus yang tadinya benci dengan orang pengikut-pengikut Kristus, dia menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi dia sangat bersemangat untuk memberitakan tentang siapa Yesus. Dan saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini tidak jemu-jemu, ya, tidak bosan-bosan ketika kita menyampaikan tentang siapa Yesus. Yesus yang kita peringati ya di jatuhnya besok ya.
Tentunya tanggalnya itu tidak pasti, tetapi menjadi kebijakan ya, menjadi keputusan bersama bahwa itu dirayakan setiap tanggal 25 untuk mengenang di mana Yesus yang kita sembah. Yesus pernah hadir di dalam dunia. Yesus pernah menjumpai umatnya. Yesus pernah ketemu, Yesus pernah berhadapan muka dengan muka. Yesus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dia menjumpai umatnya. Dia membuktikan bahwa Allah ada. Dia membuktikan bahwa Allah hidup dan Allah yang tidak terbatas. Sehingga ketika Paulus mengenal Tuhan, maka Paulus mengalami perubahan. Sama dengan perempuan Samaria. Orang boleh mengecap perempuan Samaria adalah perempuan yang gak benar. Ya. Orang boleh menjudge bahwa perempuan Samaria adalah perempuan yang gak beres. Tetapi saudara, tahukah bahwa ketika dia ketemu dengan Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dengan pribadinya Yesus, maka ada perubahan dalam hidupnya. Dia menjadi berkat buat kampungnya. Dia boleh sampaikan kepada orang-orang kampung. Oh, dia bertemu dengan Mesias. Dia ketemu dengan Yesus yang dijanjikan. Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Yesus yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Dan tidak gampang memberikan kepercayaan, memastikan. Enggak gampang saudara. Tapi kita lihat di sini. Perempuan ini begitu dia ketemu Yesus ada perubahan. Dan dia menjadi berkat buat kampungnya. Dan saya rindu jemaat Tuhan di Pontianak. Hadeslo Pontianak, kita menjadi berkat buat Pontianak. Biarlah Yesus nampak dalam hidup kita lewat perbuatan kita. Lewat hidup kita. Yesus nampak dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah Sakius. Sakius ketika ketemu dengan Tuhan juga ngalamin yang namanya perubahan. Siapa lagi? Sama dengan yang kita baca hari ini. Orang-orang Majus. Saudara, saya ragu ketika seseorang berkata bahwa saya adalah orang Kristen. Saya adalah pengikut Tuhan. Tapi hidupnya enggak berubah. Ini dipertanyakan saudara. Ngalamin enggak perjumpaan dengan Tuhan. Kalau di malam-malam Natal begini saudara, di kampung-kampung Kristen. Ya. Tadi saya sebentar mendengar cuplikan dari khotbahnya Mel Atok. Ya. Mel Atok. Ya. Dia berada di Manado saudara. Di mana ada orang Manado di sini? Gak ada ya, gak ada orang Manado ya. Di Manado ya. Dia bilang, atau katakan saya akan menyampaikan firman, ya. Suka atau tidak suka. Kenapa? Karena ketika di sana saudara, ya perayaan Natal, ya di setiap rumah itu ada namanya cap tikus. Sudah tahu cap tikus? Ya. Ada bir, ada cap tikus. Jadi setiap masuk rumah mereka ada cap tikus. Jadi ketika dia berjalan, haleluya, haleluya. Ya, kenapa? Tiap rumah dia enggak cap tikus saudara. Mereka buat pesta. Yang harusnya Natal. Adalah tempat di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Natal adalah hari yang kudus.
mereka pakai untuk pesta pora. Makanya dengan keras tadi Mel Ato sampaikan, mau suka nggak suka. Dan memang itu yang terjadi. Dan Mel Ato katakan, saya nggak mencari kepujian dari manusia. Kalau nggak bertobat, binasa. Tapi saya menyampaikan sebagai hamba Tuhan, kata Mel Ato. Saudara, kalau kita merasa kita Kristen, kalau kita merasa bahwa kita anak Tuhan, ya, tapi hidup lama berjalan terus, nggak ada perubahan sama sekali dalam hidup kita, ya, dipertanyakan saudara, kekristenan kita. Dipertanyakan, kenapa kita nggak ngalamin perubahan? Kenapa kita masih sama seperti yang dulu? Karena kita berkata berubah oleh pembaruan budimu. Seperti tema kita hari ini, Yesus datang mengubah jalan hidup kita. Dan saya percaya bahwa ini digumulin oleh para sesepuh kita, digumulin oleh para pemimpin, para petinggi kita ya, di gereja Bethel. Nggak asal-asalan ketika mereka mengambil sebuah tema ini. Ya. Ketika orang-orang Majus diperingatkan di dalam mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes. Dan mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Mereka taat dan mereka melakukannya. Pada saat orang Majus itu masuk ke rumah atau ke dalam kandang. Karena Yesus dilahirkan di kandang domba. Ya. Karena waktu itu nggak ada tempat penginapan. Ya. Kenapa nggak ada tempat penginapan? Penuh semua. Kenapa bisa penuh saudara? Karena di masa itu ya adalah masa sensus penduduk. Di masa itu di mana semua dari keturunan orang Yahudi dari semua negara datang. Kenapa? Karena mau disensus. Ya. Karena perhitungan kita dari sebelum Masehi itu dihitung secara mundur saudara. Ya. Dari 1000 jadi 999, berikutnya 998 dan seterusnya dan sampai selesai. Dan setelah selesai sudah dihitung, disensus di zaman kerajaan Romawi. Dan pada waktu itu Maria yang adalah keturunan Daud. Yusuf juga adalah dari keturunan Daud. Mereka dari Bethlehem sehingga mereka juga ke Bethlehem. Sehingga nggak ada tempat. Penginapan penuh. Dan hanya ada sebuah kandang. Ketika mereka mau menginap di sana. Ya, tiba waktunya, tiba masanya Maria melahirkan. Tempat tidak menghalangi Yesus untuk lahir. Meskipun itu di dalam kandang. Kandang yang kotor. Kandang yang menjijikkan. Tapi Yesus mau lahir di sana. Ini adalah gambaran hati kita. Hati kita yang gak benar. Hati kita yang kotor, ya. Hati kita yang gak beres. Ketika kita undang Yesus, Yesus mau masuk dalam hidup kita. Yesus gak pernah lihat latar belakang kita. Tapi Yesus mau lihat kerinduan kita. Ketika kita rindu, Alkitab berkata maka Yesus mengetok pintu, kita buka dan Yesus masuk. Jadi kandang yang menjijikkan itu bicara hati kita. Makanya kan penuh ya, tempat-tempat penuh karena memang banyak orang pada waktu itu. Dan ketika orang-orang Majus itu datang ketemu dengan Yesus,
Apa yang dilakukan? Dia datang menyembah. Orang-orang Majus datang menyembah. Siapa orang-orang Majus, saudara? Saya pernah belajar. Saya pernah belajar tentang siapa sih orang-orang Majus. Mereka adalah para pangeran yang datang dari timur. Mereka adalah orang-orang bangsawan yang datang dari timur. Ketika mereka melihat bintang. Bintang ini lain daripada yang lain. Bintang yang mereka artikan adalah sebuah tanda di mana ada raja yang besar. Raja yang di atas segala raja. Ini lain daripada yang lain. Maka dia mencari tahu. Sampailah dituntun oleh bintang itu ke Bethlehem. Dan bintang itu menuntun sampai di mana Yesus ada. Sehingga ketika dia datang, dia sujud, dia menyembah. Ini bicara kerendahan hati. Orang-orang Majus, para bangsawan ini ketika dia masuk ke sana ketemu dengan dia meskipun kondisinya nggak baik. Meskipun kondisinya nggak memungkinkan, mereka datang menyembah. Karena mereka tahu bahwa yang bayi itu adalah raja yang besar. Raja di atas segala raja. Hari-hari ini ketika engkau datang ke gereja, bukan hanya persembahan yang kau bawa, tapi engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meskipun hari ini musiknya mungkin enggak bagus. Ya. Tapi itu tidak mempengaruhi hatimu untuk engkau menyembah Tuhan. Amin. Bahwa engkau datang di tempat ini, kau mau menyembah raja di atas segala raja. Kau mau menyembah Tuhan. Seperti orang Majus. Sampai kita ngalamin Tuhan dalam hidup kita. Sampai kita ketemu dengan Tuhan. Dan biarlah di malam Natal ini kita benar-benar mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa ini saya tekankan? Karena ini penting buat saudara dan saya. Engkau harus ketemu dengan Tuhan. Saudara yang belum pernah ngalamin Tuhan dalam hidupnya, saudara harus berusaha bagaimana saudara bisa ketemu dengan Tuhan. Sampai saudara ngalamin Tuhan. Dan sampai saudara mempercayai Tuhan dalam hidup saudara. Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Saya akan bacakan yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya adalah firman. Coba saudara, coba dibuka di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan pada mulanya Allah. Tapi di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Siapa firman? Firman juga yang menciptakan langit dan, betul ya. Pada mulanya Allah ya. Dia menciptakan langit dan bumi. Di sini di dalam ayatnya yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi siapa Dia? Firman itu ya.
dalam bahasa Yunani adalah logos. Siapa logos? Logos adalah Yesus. Ya, firman yang menjadi daging. Firman yang hidup. Jadi Yesus sudah ada sejak zaman purba, sejak zaman dunia dijadikan. Karena dia adalah Allah. Yesus yang kita sembah adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Ini bicara Tritunggal. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Makanya baca firman. Amin. Baca firman. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kalau saudara baca, itu sebenarnya temanya satu, tentang Yesus. Temanya satu. Para nabi ngomongin tentang Yesus. Jauh sebelumnya mereka ngomongin tentang anak domba. Dalam kitab Wahyu juga diomongin tentang anak domba yang disembelih buat saudara dan saya. Jadi saya katakan bahwa tidak sia-sia kepercayaan kita kepada Yesus. Karena dia adalah Tuhan, katakan amin. Ya. Dia adalah Tuhan. Makanya alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di momen Natal ini saya rindu saudara bahwa engkau ngalamin perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Saya percaya bahwa kalau engkau ngalamin Tuhan, engkau diubahkan Tuhan. Dan itu saya yakin saudara. Tapi kalau orang gak ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, orang itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Ada orang Kristen yang sekian tahun tidak berubah karena gak pernah ketemu dengan Tuhan. Saya dari kecil Kristen saya juga gak pernah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin kalau hidup saya gak berubah sih saya gak mau dengan saya. Ya. Kalau dia ketemu di zaman saya masih bandel ya. Di zaman saya masih hidupnya hidup yang lama ya. Saya pikir dia gak mau saudara. Makanya dia nggak lihat masa lalu saya, dia nggak lihat saya yang dulu. Makanya dia mau dengan saya. Ya. Kenapa? Perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup saya. Ya. Dan saya percaya bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan saudara dengan Tuhan mengubah hidup saudara. Tidak lama kita akan masuk di tahun 2023. Orang bilang boleh sulit. Orang bilang bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sulit, tahun yang suram, tahun yang gelap. Masa resesi lah, apalah itu. Tapi ketika engkau ketemu dengan Tuhan dan kau ngalamin Tuhan, kau tidak pernah khawatir dalam hidupmu, amin. Sebab Tuhan sanggup tolong kita. Ya. Makanya saya mengajak saudara untuk saudara juga ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Ketika engkau ketemu Tuhan, kau kenal Tuhanmu. Orang bilang 2023 boleh masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dan saya percaya bahwa saudara dipelihara Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Di masa-masa sulit sekalipun kita percaya bahwa Tuhan pasti pelihara kita. Saya pernah ngalamin masa-masa yang sulit saudara. Saya ngomong ada istri saya. Saya pernah ngalamin masa-masa yang benar-benar gak punya apa-apa, gak ada apa-apa saudara.
Tapi saya belajar mempercayai Tuhan dalam hidup saya. Dan sampai detik hari ini kami dipelihara Tuhan. Sampai dulu ada banyak orang menghasut istri, gak usah dengan kian, ya. Jangan mau dengan kian. Ya. Karena memang waktu itu benar-benar kondisi yang sangat sulit buat saya. Ya. Saya mau terus terang bahwa saya nikah itu utang bank, saudara. Karena gak punya duit. Istri saya ada. Ya. Ya, saya utang bank, gak punya duit. Memang benar-benar gak punya duit. Memang benar masa itu masa-masa yang kelam, masa-masa yang sukar. Tapi saya belajar untuk mempercayai Tuhan. Meskipun Tuhan izinkan saya harus ngalamin itu, saudara. Tapi sampai detik hari ini, saya boleh merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ya. Saya mau bilang kepada saudara bahwa anak saya nggak pernah telat susunya. Susunya itu susu Morinaga. Ya. Kenapa saya mau kasih yang terbaik buat anak saya. Ya. Dan saya lihat Tuhan pelihara kami. Saya nggak pernah kekurangan, saudara. Kami nggak pernah nggak makan, saudara. Ya. Ini bukti bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Saya mau katakan kepada saudara, ya, jangan ragu-ragu ketika engkau mempercayai Tuhan dalam hidupmu. Ya. Yesus yang pernah lahir dalam dunia, Yesus yang pernah hadir dalam dunia yang kita peringatin malam ini, ya. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sanggup, dia yang menciptakan langit dan bumi dan laut serta isinya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ini firman. Ini adalah Allah yang berbicara. Makanya saudara, kalau saudara serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Saya mau katakan meskipun sepertinya kelam di depan. 2023 sepertinya kelam. Ada banyak orang yang ngeluh dengan saya, saudara. Ada banyak pengusaha yang ngobrol dengan saya. Ngomongin tahun 2023. Saya bilang sama mereka, ini kan belum terjadi. Kok kalian sudah berpikir sejauh itu? Saya katakan perkatakan iman bahwa itu tidak terjadi dalam hidupmu. Saya mau katakan kepada saudara bahwa tahun 2023 adalah tahun terobosan buat setiap kita. Amin. Makanya gak usah ragu-ragu dengan Tuhan. Tahun 2023 adalah tahun promosi kita. Tahun di mana Tuhan mempromosikan saudara, tahun di mana Tuhan mengangkat saudara. Tahun di mana Tuhan buka pintu-pintu berkat buat saudara. Makanya Tuhan selalu katakan bahwa, coba biar di G. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selain di rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan
dan peliharaku seumur hidup. Dia pelihara kita seumur hidup kita. Alkitab berkata bahwa sehelai rambut kita jatuh, Tuhan tahu. Rambut kita jatuh itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan gak izinkan, gak akan terjadi. Makanya ya berpegang kepada Tuhan. Makanya Tuhan sampai katakan bahwa burung di udara yang tidak punya lumbung dipelihara Tuhan. Bunga bakung yang pagi mekar sore layu dipelihara Tuhan. Didandanin Tuhan sedemikian rupa. Apalagi saudara dan saya, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, anak-anak Tuhan. Makanya saya mau katakan malam ini di momen malam Natal, bangun keyakinanmu dengan Tuhan. Pegang erat janji Tuhan dalam hidupmu. Oh, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Makanya selalu sepanjang tahun ini gereja kita berkata, yuk rubah paradigma kita, pola pikir kita, cara berpikir kita. Kalau dunia hitungan 1 tambah 1 2. Tapi dalam hitungan Tuhan 1 tambah 1 itu bisa beratus-ratus, saudara. Ini kalau matematikanya Tuhan. Makanya saya sekeluarga belajar untuk mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tahun 2022 akan kita tinggalkan. Dan kita akan siap menyongsong tahun 2023 yang orang bilang sulit. Tapi saya mau ingatkan saudara bahwa saudara hari ini punya Tuhan yang pernah lahir yang kita peringati malam hari ini. Ubah paradigmamu. Ubah cara berpikirmu. Jangan seperti orang dunia yang khawatir, yang takut. Alkitab berkata jangan sampai kekhawatiranmu itu mengurangi imanmu, mengurangi keyakinanmu dalam Tuhan. Makanya Alkitab berkata jangan takut. Dan setiap hari Alkitab berkata kepada kita jangan takut, jangan takut. Kenapa saudara? Karena Tuhan sanggup memelihara saudara dan saya. Saya mau saudara bahwa engkau melangkah pasti di tahun 2023. Enggak ada kebimbangan, enggak ada ketakutan, enggak ada kekhawatiran dalam hidupmu. Engkau melangkah dengan iman, engkau melangkah dengan pasti. Karena Yesus yang kau sembah adalah Sang Immanuel. Yang berarti bahwa Allah menyertai kita. Dan yang kita sembah adalah firman yang hidup yang bernama Yesus. Dia adalah Allah sendiri yang sudah menjelma menjadi manusia. Ketemu dengan umatnya. Orang-orang Majus ketika diperingatkan Tuhan dia taat. Ketika Tuhan berkata jangan kembali kepada Herodes. Mereka taat saudara. Ketika malam ini engkau taat. Ketika engkau mendengar firman Tuhan dan engkau taat. Dan engkau lakukan dalam hidupmu. Engkau mulai bergandengan tangan kau dengan suamimu. Dengan anak-anakmu engkau mulai bergandengan tangan. Dan engkau berkata hari ini aku mau berjalan dengan Tuhan. Engkau mulai berkata aku mau melangkah dengan Tuhan. Maka di situ engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu.
Kau melihat bagaimana Tuhan menolong saudara dan saya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini Tuhan. Syaralabaya syakaralayas. Uralamaya syakaralabaralabaralama. Yaralamaya syaralabaralama. Terima kasih Tuhan. Yaralamaya syakaralabaralama. Yaralamaya syaralabaralama. Kami akan melihat janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami akan mengalami terobosan Tuhan dalam hidup kami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami. Karena kami menyembah bukan Allah yang mati, tapi menyembah Allah yang hidup. Allah yang sudah pernah hadir ke dalam dunia yang kami peringati malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya syaralabaralabaralama. Syaralabaralabayase. Yaralayamaya syaralama. Syaralayamaya syukur. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ketika orang-orang Majus datang ke Betlehem, maka Alkitab berkata, maka gemparlah. Kenapa gempar, saudara? Karena ada 3 pangeran yang datang. Raja Herodes terkejut. Raja Herodes tidak menyangka bahwa ada raja yang besar yang lahir di Betlehem. Sehingga Herodes mengumpulkan ahli-ahli kitab. Dan Herodes mulai menanyakan kepada mereka. Dan Herodes memanggil orang-orang Majus, bila mana bintang itu nampak. Karena bintang itu yang menunjukkan bahwa ada raja yang besar yang lahir. Dan ketika orang Majus ketemu dengan bayi Yesus, dia menanggalkan semua. Dan dia sujud menyembah. Dia merendahkan diri. Dia menyembah. Dia kagum, dia hormat. Malam hari ini ketika engkau datang di tempat ini, ada raja di atas segala raja yang bernama Yesus. Tanggalkan keangkuhan, kesombonganmu. Dan kau mulai merendahkan diri. Jangan kau merasa hebat. Jangan kau merasa bahwa aku kuat hari ini. Jangan kau merasa bahwa aku bisa hari ini. Saya mau katakan bahwa kekuatan kita ada batasnya. Tapi doa kita menggerakkan kuasa Allah bekerja. Kerendahan hatimu, penyembahanmu, penundukanmu. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu yang menggerakkan Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidupmu. Sehingga engkau enggak bimbang, engkau enggak ragu hari-hari ini. Engkau punya kepastian hari-hari, engkau punya pegangan hidup hari-hari ini. Engkau enggak akan pernah mengalami ketakutan. Ada Yesus yang sudah hadir di muka bumi. 2000 tahun yang lalu yang kita peringati malam hari ini. Dia adalah Logos, firman yang menjadi manusia. Firman yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Apa yang Tuhan tidak sanggup lakukan? Apa yang Tuhan tidak sanggup buat saudara dan saya hari ini? Kalau hari ini engkau khawatir, kalau hari ini engkau takut, hari ini engkau bimbang. Malam ini, ketika engkau merenungkan momen Natal, di mana Yesus hadir. Di mana Yesus membuktikan bahwa dia hidup, dia ada hari ini. Ubah paradigmamu. Percayai Tuhan sepenuhnya dalam hidupmu. Sehingga engkau berlangkah dengan pasti hari-hari ini. Kau tidak ragu, kau tidak bimbang, kau tidak takut. Apa yang ku makan, minum, pakai. Masa depan kita.
Dan janji Tuhan dalam masa depan yang penuh dengan harapan, dan itu kau akan alami dalam hidupmu. Beberapa waktu yang lalu saya di Singapura, saya katakan saya adalah orang kampung. Saya nggak pernah berpikir saya ada di Singapura. Saya nggak nyangka saya orang kampung. Saya dari kecil nggak punya orang tua, nggak punya masa depan. Saya katakan bahwa saya nggak pernah nyangka saya ada di Singapura. Ketika kita menyerah dengan Tuhan, ketika kita melangkah berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan lakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Itu saya alami dalam hidup saya. Dan saya rindu bahwa itu saudara alami dalam hidupmu. Saya rindu momen Natal malam ini. Kau ngalamin perubahan dalam hidupmu. Pola pikirmu berubah tentang Tuhan. Kau menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, Kristen yang percaya Tuhan sepenuhnya. Kristen yang punya pengharapan, Kristen yang punya pegangan hidup. Bukan Kristen yang bimbang, yang ragu, yang takut. Karena ada Tuhan yang kita rayakan malam ini, yang kelahirannya. Ya ralabaya syakarala marala barala 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 barala. Ya ralamaya syarala barala. Ya ralabaya syakarala barala 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 barala. Ya ralamarala ya baya syarala. Maya syarara. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. yang layak dipuji.
puji beritamu, sembah dan puji beritamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Memuji Kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran-Mu, katakan ajaib
Tuhan Allah yang besar. Engkau Tuhan Allah yang dahsyat. Engkau Tuhan Allah yang hidup. Allah yang sudah hadir di dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dan Allah yang kami sembah. Allah yang menyatakan bahwa Engkau ada Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan mengajar kami untuk kami mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami Tuhan. Sehingga membuat kami tidak ragu. Membuat kami tidak bimbang Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Bila Allah Roh Kudus terus berbicara lebih lanjut kepada setiap kami. Dan membawa kami lebih lagi dengan Tuhan. Mengalami pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saya serahkan kepada worship leader. Puji nama Tuhan, seberapa banyak yang diberkati malam hari ini. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau telah lahir ke dunia ini untuk menebus kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami pada malam hari ini, kami akan memberikan persembahan, kami percaya segala sesuatunya berkenan, Engkau kuduskan Bapa. Dengan bersuka cita kami memberikan persembahan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan bahwa ibadah kita besok itu 1 kali ya. Di tempat ini jamnya jam 5 ya. Jam 5 sore ya, karena besok hari Minggu ya, bertepatan tanggal 25. Jadi saya buat ibadah hanya 1 kali di tempat ini dan jamnya jam 5 ya. Mari ajak keluarga, sahabatnya. Besok yang akan melayani adalah pendeta Nimet Puide ya, dari Tuban, Jawa Timur ya. Saya pikir itu pengumuman dari saya dan nanti mungkin saya sekalian pamit tanggal 26 saya mau ke Jawa Saudara. Saya pulang dulu. Ya, kebetulan ada acara keluarga jadi saya tanggal 26 saya berangkat ke Jawa dan tanggal 30 saya sudah balik. Ya, jadi tanggal 31 malam tahun baru saya sudah ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita ada acara tukar kado. Ya, minimal 50.000 isinya ya. Terserah ya. Mau diisi 100.000 juga enggak apa-apa ya, minimal 50.000 ya. Jadi nanti saudara bungkus kita tuker di sini ya, sebagai tanda ya persaudaraan kita, kekeluargaan kita ya. Kita juga ada acara panggang-panggang ya. Nanti akan dikoordinir lagi ya dengan Budian, Cilensi ya. Siapa yang mau nabur deh ya. Mau nabur cunyu juga enggak apa-apa ya, dipanggang ya Pak Liang ya. Ya, ada ayam yang sudah tinggal panggang juga ya, saya dengar. Boleh itu ya. Jadi tinggal Bapak Ibu Saudara atur ya. Nanti kita ibadah singkat ya. Kita doa sebentar ya. Setelah itu kita ada acara tukar kado ya. Habis itu kita panggang-panggang, kita makan bersama-sama ya. Puji Tuhan, dan setelah ibadah Bapak Ibu Saudara juga jangan pulang dulu karena ada hidangan yang disiapkan ya. Mari kita sama-sama menikmati berkat yang ada ya. Mari kita saling melayani satu dengan yang lain ya. Di momen spesial hari ini, momen Natal ya, kita bersuka cita bersama-sama karena kita adalah keluarga. Kita bukan orang lain, amin. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan ya. Jadi tidak ada perbedaan di sini ya. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya serahkan kepada worship leader. Kita akan mengakhiri ibadah malam Natal hari ini. Mari kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri.
Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari arahkan hati Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami yang akan menuntun langkah kami Tuhan. Tuhan yang pegang kami Tuhan. Tuhan yang mengontrol kami Tuhan. Di mana kami melangkah, duduk, berdiri, melakukan setiap aktivitas kami Tuhan. Engkau hadir, Engkau bersama dengan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, maka di situ kami melihat mujizat terjadi. Di situ kami melihat terobosan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Di situ kami melihat kemenangan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan jaga pelihara kami, kesehatan kami Tuhan. Rumah tangga kami, pekerjaan kami diberkati Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Kasih sayang daripada Allah Anak, penghiburan penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita malam hari ini sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelumnya silakan duduk sebentar, nanti Pak Akyong akan pimpin kita dalam doa untuk doa